Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Edukasi ID seputar dunia pendidikan. Oke, kali ini aku bakal bikin video mengenai penjelasan dari laporan-laporan keuangan, karena di video sebelumnya pernah aku singgung mengenai laporan keuangan tapi hanya pengertian sedikit dan belum dengan tata caranya. Dan di video kali ini aku bakal bahas apa sih fungsi dan komponen-komponen yang ada di dalam laporan keuangan. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Check it out. Laporan keuangan atau Statement of Financial menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 1 tahun 2015 adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Contoh laporan keuangan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Menurut PSAK nomor 1 ada 5 laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position, nomor 2 laporan laba rugi atau Income Statement, nomor 3 Statement of Change of Equity atau perubahan modal, laporan arus kas atau Statement of Cash Flow, dan kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Bagaimana sih format dan cara membuat laporan keuangan? Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Jenis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang dibuat oleh manajemen perusahaan untuk melaporkan laba rugi, perubahan modal, posisi keuangan, dan arus kas dalam periode tertentu, misalnya bulanan, triwulan, semester atau 6 bulan, dan tahunan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan laporan aktivitas perusahaan selama periode tertentu kepada pemilik modal, calon investor, dan pemerintah. Fungsi laporan keuangan adalah untuk mengetahui kinerja perusahaan selama satu periode dan sebagai dasar untuk menentukan arah dan strategi perusahaan di masa depan. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa laporan keuangan ada 5, maka simak penjelasan mengenai laporan berikut ini. 1. Laporan laba rugi. Apa sih laporan laba rugi itu? Pengertian laporan laba rugi atau Statement of Profit or Loss adalah laporan keuangan yang menunjukkan performa atau kinerja perusahaan. Komponen laporan laba rugi adalah pendapatan atau penerimaan perusahaan dan beban atau biaya yang dikeluarkan untuk membiayai operasi perusahaan. Selisih antara pendapatan dengan beban itulah yang disebut dengan laba bila selisihnya bernilai positif, dan sebaliknya disebut rugi jika selisihnya bernilai negatif. Yang kedua adalah laporan posisi keuangan. Apa sih laporan posisi keuangan atau neraca? Laporan posisi keuangan adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan jumlah aset, utang atau liabilitas, dan modal atau ekuitas perusahaan. Mari kita ulas mengenai komponen-komponen laporan posisi keuangan. Yang pertama adalah aset. Aset adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk mensupport aktivitas perusahaan. Aset dibedakan menjadi sebagai berikut. Aset lancar, current asset. Aset lancar adalah jenis aset yang diharapkan berubah menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan. Contohnya adalah piutang usaha dan persediaan. Dan aset tetap atau fixed asset adalah harta kekayaan perusahaan selain dari aset lancar. Contohnya adalah mesin, peralatan, gedung, kendaraan, tanah, bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya ada utang atau liabilitas. Liabilitas atau utang adalah kewajiban yang harus dipenuhi atau dibayar oleh perusahaan ketika sudah jatuh tempo. Jenis utang dibedakan menjadi 2, yaitu utang lancar adalah jenis kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Yang kedua adalah utang jangka panjang, adalah jenis utang perusahaan yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Contohnya utang bank jangka panjang. Selain aset dan liabilitas, ada modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas adalah elemen laporan posisi keuangan yang digunakan untuk mendukung dan menjalankan aktivitas usaha. Contohnya saham disetor, laba ditahan. Lalu di sini ada manfaat laporan posisi keuangan. Apa sih manfaatnya?
Manfaatnya sebagai berikut. 1. Memudahkan perusahaan untuk organisasi untuk melakukan estimasi arus kas di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk menghitung tingkat pengembalian modal perusahaan. Dan yang ketiga, untuk melakukan proses analisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Dan apa saja sih keterbatasan dari laporan posisi keuangan? Keterbatasannya ada sebagai berikut. Yang pertama, penilaian aset tetap atau fixed asset dilakukan dengan berdasarkan pada nilai perolehan dan nilai depresiasi, bukan pada nilai sekarang, sehingga dianggap kurang mencerminkan nilai wajar dari aset tetap. Yang kedua, kurang mengakui aset tidak berwujud yang diperoleh melalui proses internal perusahaan seperti merek, padahal aset tidak berwujud tersebut mempunyai nilai bermanfaat. Yang ketiga, adanya rekayasa laporan keuangan menyangkut off balance sheet account. Yang keempat, perusahaan atau organisasi menggunakan estimasi untuk pos-pos tertentu. Contohnya dalam menentukan nilai ekonomis aset tetap atau fixed asset. Format laporan posisi keuangan. Ada dua bentuk penyajian laporan posisi keuangan, yaitu yang pertama, bentuk laporan atau report form. Report form adalah bentuk laporan posisi keuangan atau neraca yang menyajikan bagian utang atau kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah bagian aset. Dan bentuk yang kedua adalah akun atau akun form, adalah bentuk laporan posisi keuangan yang menggambarkan bentuk dasar dari persamaan akuntansi, dengan aset ditampilkan di sisi kiri dan kewajiban serta ekuitas pemilik disajikan di sisi kanan. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Pengertian laporan perubahan modal atau ekuitas adalah jenis laporan keuangan yang menunjukkan perubahan modal yang terjadi selama periode tertentu. Dan yang keempat ada laporan arus kas atau statement of cash flow. Pengertian laporan arus kas adalah jenis laporan keuangan yang menunjukkan perputaran atau aliran arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kelima ada laporan catatan atas keuangan. Pengertian catatan atas laporan keuangan adalah bagian tak terpisah dari laporan keuangan yang menjelaskan komponen-komponen laporan keuangan. So, itulah penjelasan singkat mengenai laporan-laporan keuangan yang ada di akuntansi. Di next video berikutnya aku bakal bikin video mengenai cara membuat jurnal umum hingga ke jurnal pembalik. Jadi terus ikuti perkembangan dari channel Edukasi ID agar kalian tidak tertinggal materi-materi akuntansi selanjutnya. Dari aku cukup itu aja. Mungkin apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, kalian boleh banget kritik dan saran di kolom komentar ya guys. Oke? Sampai jumpa lagi dengan aku di next video di berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.